Saudara, mata seorang anak rusak setelah menjalani pengobatan mata di salah satu puskesmas di Padang, Sumatera Barat. Ada dugaan malapraktik oleh tenaga medis. Hingga kini pihak keluarga mengupayakan jalur hukum untuk meminta pertanggungjawaban dari puskesmas. Adakah jalan tengah mengatasi ini meski sang anak berpotensi cacat? Kami akan membahasnya bersama Direktur Lembaga Bantuan Hukum Padang, Sumatera Barat, ada Mbak Indira Suryani, dan juga orang tua sang anak yang mengalami mata rusak, yaitu Ibu Murniati. Untuk para kedua, nanti kami akan juga mengundang dari pihak kepolisian, kemudian juga Kepala Perwakilan Ombudsman RI di Sumatera Barat. Saya ke Ibu Murniati dan Mbak Indira dulu. Selamat pagi Ibu Murni dan juga Mbak Indira. Pagi, Mas. Oke, terima kasih khususnya ya Bu Murniati ini sudah mau meluangkan waktu pagi ini bagi kami di Kompas TV, Sapa Indonesia Pagi untuk memberikan informasi sedikit mengenai kasus yang sedang Ibu alami hingga hari ini. Ibu, mungkin boleh sedikit diceritakan ketika awal ini anak kemudian berobat begitu ya ke puskesmas. Siapa yang memberikan resep obat telinga ini Bu pertama kali? Awal pertama puskesmas itu saya ke ruangan ini Pak Kapsis, mendaftar di ruangan Kapsis. Jadi di ruangan Kapsis saya diberikan sama anak saya. Setelah itu disuruhnya ke ruangan anak-anak untuk meriksa anak saya yang sakit tadi. Setelah di ruangan anak-anak diperiksa anak saya, berat badan, tinggi badan, terus diperiksa mata anak saya. Setelah itu disuruhnya saya menebus obat di apotek Ularang, bekas Ularang. Setelah obatnya diberikan dengan dia, disuruh pakai sehari 2 kali, boleh 3 kali sehari, makan obatnya. Terus setelah dari puskesmas, saya pasang obat itu kepada anak saya. Sehari 2 kali. Terus selama 3 hari, obat itu saya dari pakai semakin membengkak ini. Setelah itu saya bawa harinya itu apotek terdekat, tanyakan. Ya, oke. Jadi dibawa ke beda apotek ya Bu ya? Iya, saya tanya masalah obat di apotek ini gitu kan, karena ini semakin meningkat gitu, semakin. Oke. Ibu Murni, mohon maaf Ibu, tadi memang sudah saya dengar sedikit banyak tentang kronologis awal tadi sampai akhirnya Ibu Murni kemudian setelah 3 hari ya kalau saya tidak salah tadi membawa kembali obatnya ke apotek yang berbeda untuk memeriksa. Ini kok malah ada sesuatu yang beda gitu. Akhirnya kepada anak bukannya sembuh begitu. Bu Murni, sambil kami perbaiki audio tadi karena memang suara Bu Murni agak sedikit susah terdengar. Saya ingin ke Mbak Indira dulu ya Ibu Murni ya sebentar ya. Nanti akan saya sambung lagi dengan cerita Bu Murni. Mbak Indira, hingga saat ini sendiri setelah kurang lebih hampir 1 tahun begitu ya ada kejadian ini dimulai kalau tidak salah tadi Mbak Indira juga menyebutkan ketika Maret 2021. Kemudian hingga sejauh ini seperti apa update dengan pengaduan yang telah diberikan LBH kepada pihak kepolisian, Mbak Indira? Selamat pagi Mas Irianda, semua pemirsa Kompas TV. Jadi memang dalam kasus ini awalnya orang tua ingin menyelesaikan dengan cara baik-baik ya, kekeluargaan sebenarnya. Oke. Karena kasusnya walaupun sudah 1 tahun awalnya tidak dilapor kemana-mana, cuma dilapor ke ombudsman saja. Oke. Nah jadi ceritanya orang tua karena ada kesalahan pemberian obat itu orang tua minta pertanggungjawaban lah ya. Karena kondisinya memang ada kerusakan mata pada anak begitu. Awalnya mata anak perih begitu ya, lalu kemudian tiba-tiba radangnya menjadi lebih parah begitu. Ada situasi memang dari awal itu puskesmas mencoba untuk bertanggung jawab begitu ya dengan membawa ke 2 rumah sakit di Kota Padang. Salah satunya rumah sakit soal mata gitu. Tapi ternyata dalam perjalanannya itu tidak terbuka soal data. Nah, Data ketika orang tua. Kenapa? Data terkait apa khususnya? Maaf. Saya nggak dengar Mas. Data terkait apa yang Anda lihat ini coba ditutupi?
Ya, misalnya kan ini ada bahasa kedokteran ya, yang orang tua misalnya bertanya, anak saya ini kenapa? Apakah karena obat tetes telinga ini dampaknya apa begitu. Jadi tidak dijelaskan dengan utuh ke orang tua begitu. Apa yang kemudian menjadi masalah sehingga bahasa-bahasa kedokteran kan tidak dipahami. Iya. Orang tua waktu itu meminta merujuk ke Rumah Sakit M. Jamil karena ingin situasinya, aduh anak saya ini nanti makin parah gitu kan, tolong dong dirujuk ke M. Jamil gitu. Nah, karena kemudian tidak ada kesepakatan waktu itu, berkeras-keras lah. Orang tua ingin dibawa ke M. Jamil, pihak puskesmas nggak mau. Dengan berbagai alasan begitu ya, akhirnya berhenti pengobatan itu. Sempat berhenti pengobatan mata dan mata anak makin parah ya. Makin parah, oke. Sekarang makin parah dan infeksi berdasarkan keterangan dokter mata saat ini, ada infeksi di kornea matanya ya, dan itu membuat dia kena ke saraf-saraf mata begitu. Dan bisa saja kalau nggak diobati, juga mengenai mata sebelah kanannya begitu. Oh bisa, Ini yang oke, iya, saya paham. Oke, bisa berdampak ke mata sebelah kanan ya, karena saat ini mata sebelah kirinya yang tadi terkena infeksi kornea ya, setelah diberikan obat dari puskesmas itu. Saya kembali dulu ke Ibu Murniati ya, Mbak Indira ini untuk mendengar juga lebih jelas ketika awal begitu. Ibu Murniati bisa mendengar suara saya dengan baik? Ya, bisa Pak. Oke, Bu Murni, maaf saya ulangi lagi tadi sedikit. Tadi saya ingin menekankan ketika awal sekali ini akhirnya berobat begitu ya ke puskesmas, siapa yang akhirnya memberikan resep obat yang ternyata ini obat telinga bukan obat mata begitu, Bu Murni? Awalnya ini Pak, yang saya datangi ini bagian kartis Pak. Saya mendaftar di bagian kartis. Di bagian kartis itulah yang memberikan resep gitu Pak. Oke, berarti Ibu bukan langsung ke dokter untuk konsul begitu, Bu? Bukan, dari bagian kartis itu mengarahkan saya ke dokter anak, Pak Prista ke dokter anak, katakan. Masuklah saya ke ruangan anak-anak. Setelah itu di ruangan anak itu diperiksalah anak saya tadi ini oleh dokter. Dari ruangan anak itu disuruh saya mengambil obat di apotek, Pak. Oke, apoteknya di satu puskesmas itu juga, Ibu? Iya, apotek puskesmas. Oke, biasanya kan ketika apoteker ini kan memberikan obat juga ke pasien begitu ya, ada penjelasan misalnya kayak, Ibu ini obatnya adalah obat ini diminum 2 kali sehari atau dalam hal ini diteteskan 2 kali sehari dan lain-lainnya. Ibu dapat penjelasan itu? Ada Pak, ini tiba di rumah, jangan diteteskan ke mata 2 kali sehari, boleh tiga kali sehari. Ini obat makannya, katanya kan, obat makan ini di tiba rumah dimakan, katanya kan gitu. Nanti kalau ada rasa apa, katanya itu enggak apa-apa, itu sudah tanda obat reaksi jalan, katanya gitu kan. Jadi itulah saya bawa pulang. Langsung saya pasanglah ke anak gitu Pak. Iya, berarti di momen itu tidak ada penjelasan bahwa ini adalah obat telinga ya Ibu ya, begitu ya? Enggak ada Pak. Makanya saya tahu itu karena saya pergi ke apotek terdekat lah Pak. Kalau enggak saya datangi ke apotek dekat, mungkin saya tidak tahu Pak. Ketika Ibu datang ke apotek terdekat menanyakan ini kenapa, ketika diberikan obatnya ada di situ baru dijelaskan, oh Bu ini bukan obat mata begitu ya? Iya, disitulah saya baru tahu Pak bahwa ini obat tetes telinga, ini bukan obat mata Bu, katanya kan gitu. Jadi syukur alhamdulillah lah Pak, juga saya udah dapat beritahu dari salah satu apotek terdekat bahwa ini obat tetes telinga. Kalau tidak dia memberitahu, mungkin saya tidak tahu Pak. Dan bisa jadi diteruskan begitu ya penggunaannya ya? Ya, mungkin jadi sampai habis, Pak. Ya, Bu Murni, ya tentu itu juga berita baik. Kalau sampai dihabiskan kita juga tidak tahu ya efeknya akan seperti apa hingga sekarang. Bisa dijelaskan nggak Bu, kira-kira kalau untuk saat ini kerusakan atau masalah mata kiri yang dialami oleh sang anak ini seperti apa? Karena kan keluhan sebelumnya ini ada merasakan gatal begitu, kemudian kalau hingga saat ini, hingga beberapa proses pengobatan, sudah seperti apa keluhannya? Setelah diobat nih Pak? Iya, sekarang Bu, saat ini.
Saat ini keadaan mata anak saya Pak kabur. Setelah itu sakit, kepala juga sakit, Oke. tidak bisa ini Pak, tidak bisa sekolah ya Pak, karena pandangan matanya itu tidak sempurna lagi Pak. Oke, berarti hingga saat ini belum ada pengobatan yang kemudian bisa membalikan penglihatan anak ibu ini ke at least setidaknya ini ke ranah yang lumayan normal lagi hingga akhirnya dia bisa beraktivitas ya Bu. Bagaimana dengan aktivitasnya sehari-hari Bu? Aktivitas sehari-hari ya itu kadang-kadang dia mengulang pengajian yang telah dia mengaji itu diulang-ulang dengan dia. Setelah itu pelajaran yang diberi dengan gurunya gitu itu semampu dia Pak, itu tidak bisa dipaksakan Pak. Oke, Ibu terakhir kali ke pihak medis begitu ya, mungkin ke rumah sakit atau ke dokter ataupun ke puskesmas lain, ada diagnosa terakhirnya Bu, apakah kemudian kondisi mata ini bisa sembuh total atau tidak? Ada Pak, saya setelah berhenti berobat di Padang Center Pak, itu saya karena saya berhenti di rumah sakit Padang Center karena tidak ada dapat keterangan dari dokter tentang mata anak saya ini. Ya. Makanya saya berhentikan, saya bawa anak saya sendiri berobat ke Dokter Rahman, spesialis mata di Rumah Sakit Jamil. Dia buka praktek di Sawahan. Jadi saya bawalah anak saya situ berobat. Terus keterangan dari Dokter Rahman, anak saya ini bisa disembuhkan penyakitnya, rasa sakit. Kalau mengenai cacat di mata, lukanya di mata itu tidak bisa hilang. Oke. Jadi ya jatuh sama permanen lah. Oke, tapi untuk visibilitas untuk penglihatan ini bisa kembali normal atau tidak Bu? Kalau dari diagnosa dokter di rumah sakit mata tadi? Tidak bisa Pak, karena Tidak sudah bisa. tebal menyelimutin Pak, memutih itu di korea matanya Pak. Oke, Ibu ada diagnosa nggak ini benar terkait dengan yang karena obat tetes, salah obat tetes tadi? Apa maksudnya Pak? Oke, berarti hanya dikatakan bahwa kondisinya hingga saat ini mata ini tidak bisa kembali normal begitu ya Ibu ya? Ya, Mengalami kerusakan tadi ya Ibu ya? ya. Sudah ada, itu kan tadi Ibu bilang membawa sendiri akhirnya ke rumah sakit rumah sakit mata maksud saya. Apakah tidak ada pertanggungjawaban dari pihak puskesmas untuk membawa anak Ibu ke rumah sakit tersebut Ibu? Gini Pak, awalnya memang dia ada pertanggungjawabnya setelah pertengkaran ya. Itu ada dia membawa ke rumah sakit Ermina. Tidak kunjung sembuh. Lantas dirujuklah ke rumah sakit Padang Center. Ya, jadi di rumah sakit Padang Center itu tidak juga kunjung sembuh Pak. Tambah membesar, membercak putih di matanya anak saya. Jadi saya tanyalah sama dokternya, kenapa anak saya kayak seperti ini dok? Saya bilang gitu kan. Tak ada jawabannya Pak dari dokter Padang Center itu Pak. Jadi kita sebagai orang tua kan ingin puas gitu kan gimana keadaan anak saya. Betul. Kan gitu. Jadi tidak ada jawabannya, diam aja ya. Lantas saya ambil keputusan untuk berhentikan Pak. Oke. Baru Ibu bawa ini ke rumah sakit yang terakhir tadi yang mendiagnosa bahwa ini tidak bisa kembali ke normal begitu ya? Tidak bisa Pak. Jadi saya dapat keterangan dari Dokter Rahman itulah baru hati saya lega Pak bahwa anak ibu udah mendalam infeksi matanya Bu katanya. Oke, saya ke Mbak Indira dulu. Mbak Indira, hingga sejauh ini setelah adanya beberapa upaya begitu ya, mediasi tadi disebutkan di awal yang difasilitasi oleh Ombudsman hingga akhirnya Bu Murni ini mengadu ke LBH. Seperti apa update-nya? Seperti apa yang masih belum diberikan dari pihak-pihak yang harusnya bertanggung jawab dalam hal ini? Jadi awalnya ketika rekonsiliasi di Ombudsman itu memang orang tua meminta pertanggungjawaban penuh ya. Jadi beberapa hal dimintakan karena dalam peristiwa ini anak nggak mau sekolah lagi. Nah ini permasalahannya dan kemudian orang tua merasa
anak saya kehilangan cita-cita dalam permasalahan ini karena anaknya awalnya ingin jadi polisi ya. Karena ada kerusakan kornea tentu nggak bisa lagi. Ya. Nah dalam kondisi itu orang tua merasa ketika proses di ombudsman itu puskesmas setengah-setengah hati ingin melakukan pemulihan. Kenapa begitu? Dia katakan nanti akan diurus BPJS-nya ya. Lalu ketika ditanyakan kalau udah selesai BPJS apakah masih bertanggung jawab begitu? Karena kan pengobatannya ini prosesnya waktu itu cukup lama ya dan tidak ada angsuran begitu. Jadi orang tua sendiri menjadi takut dengan kondisi itu begitu. Nah ternyata tidak ada tindakan yang tegas ya, ucapan yang tegas untuk itu. Cuman kemudian orang tua merasa tidak puas sehingga harus melapor ke LBH begitu. Oke. Saat ini jujur saja kami sebenarnya masih mengumpulkan bukti-bukti untuk kemudian menentukan apakah kesalahan ini berada pada resep dokter atau pada penyerahan obat saat di apotik begitu. Nah, dalam kasus-kasus ini dokumen-dokumennya tentu ada di pihak puskesmas sendiri kan, kami tidak bisa mengakses itu begitu. Penting untuk Dinas Kesehatan Kota Padang mendorong transparansi kasus ini. Kami hari Selasa besok minta bertemu dengan Dinas Kesehatan Kota Padang dan kemudian ingin mengklirkan kasus ini terutama untuk bagaimana mengupayakan soal pengobatan anak ini lagi. Karena jujur saja orang tua ada keterbatasan biaya. Bahkan resep untuk mata, untuk resep ini ya, korban harus menggunakan kacamata dari dokter, harganya 3 juta, orang tua belum menebusnya sampai saat ini. Karena keterbatasan biaya begitu. Mbak Indira, tadi disebutkan juga berarti ada dampak, tidak hanya dampak medis begitu ya, ada dampak psikis kepada anak yang akhirnya tidak mau sekolah ya. Mbak Indira, rencana bertemu dengan pihak Dinas Kesehatan hari Selasa dengan siapa lagi dan apa yang kira-kira ini ingin disampaikan? Jadi di Dinas Kesehatan kami ingin Dinas Kesehatan mengundang pihak Puskesmas Sulak Karang ya dalam persoalan ini supaya clear dan meminta kemudian ada pertanggungjawaban yang utuh terhadap anak. Karena anak ini hampir 1 tahun nggak bisa sekolah Mas. Dan ketika dia bersekolah 2 hari kemarin dicoba dia nggak bisa fokus gitu matanya dan dia merasa sakit. Jadi masih ada rasa-rasa sakit itu yang kemudian dirasakan anak karena infeksi kornea pada matanya itu. Jadi dia memang situasinya hanya di rumah saja, lalu kemudian ketinggalan mata pelajaran sekolah, lalu merasa masa depannya hancur, merasa tidak merasa down lah secara psikis begitu. Tapi orang puskesmas meniadakan hal seperti itu begitu, tidak memberikan psikolog, tidak memberikan penguatan begitu ya. Malah kemudian hit dan run untuk mengurus korban begitu, malah sering terjadi pertengkaran-pertengkaran dengan orang tua sehingga orang tua merasa butuh bantuan pihak luar. Apa yang dimaksud dengan pertengkaran ini, Mbak Indira? Jadi misalnya waktu itu orang tua mengeluhkan ada kejadian sebelum mata anak itu bertambah parah. Jadi orang tua menelpon tuh pihak puskesmas, Bu maaf anak saya itu menangis saja dari tadi gitu, karena dia merasa kesakitan. Lalu kemudian pihak puskesmas datang bilang ke anak, kamu kalau nangis jangan bilang ke bapak jadi marah-marah ke ibu aja begitu. Padahal kondisi anak lagi sakit nih gitu. Dan kemudian orang tua minta, bisa nggak Bu hari ini kita ke rumah sakitnya bertemu dokternya. Orang puskesmas bilang tunggu aja beberapa hari lagi kita juga akan check up lagi gitu. Jadi tindakannya itu nggak responsif. Jadi orang rasa kesakitan dari malam itu nggak bisa tidur gitu kan. Lalu kemudian paginya diberitahukan minta ke rumah sakit begitu ya. Tapi dibilang tunggu aja beberapa hari lagi gitu. Nah ini yang membuat orang tua marah begitu ya. Kok anak saya disepelekan gitu. Padahal anak saya begini gara-gara pihak puskesmas juga begitu. Oke Mbak Indira, sampai situ dulu. Bu Murni, hingga saat ini bagaimana Anda melihat gestur-gestur dari pertama mungkin pihak puskesmas, kemudian juga pihak-pihak yang akhirnya seperti ombudsman yang awal Anda adukan kasus ini. Bagaimana respon dari mereka dan bagaimana Anda merasakan apakah sudah ada bantuan yang datang hingga saat ini selain dari LBH? Belum ada Pak, belum ada bantuan Pak. Tapi Anda merasakan ada gestur baik dari puskesmas untuk membantu Anda, respon baik dari puskesmas untuk kemudian menjelaskan beberapa hal atau tidak ada sama sekali? Malah Anda merasa ini lebih sulit? Tidak ada Pak, tidak ada respon dari orang puskesmas sampai saat ini. Dia diam-diam aja, mana-mana aja Pak. Anda sudah juga melaporkan ini akhirnya pada ke LBH begitu ya? Kenapa akhirnya ke LBH? Bagaimana waktu itu jalannya pelaporan dengan ombudsman, Bu Murni? Ya, saya melapor sama ombudsman itu tidak ini Pak, tidak ada kesepakatan gitu Pak. Akhirnya saya mohon minta bantuan lah sama LBH Pak. Oke.
Oke, tidak ada dilakukan mediasi sama sekali dengan pihak puskesmasnya, Ibu? Tidak, Pak. Ada bantuan dana juga untuk kemudian berobat di tempat lainnya, Ibu? Belum ada, Pak, bantuan, Pak. Oke, belum ada ya. Saya ke Mbak Indira. Mbak Indira, ini kalau tadi kan dimintakan tentunya pertanggungjawaban utuh begitu ya dari pihak-pihak terkait. Pertanggungjawaban utuh ini dalam konteks ini apa saja, Mbak Indira? Pertama, kami ingin kemudian ada proses hukum ya, baik itu secara administrasi terhadap petugas yang salah begitu ya, diproses berdasarkan jabatannya secara internal mereka, lalu kemudian dijatuhkan sanksi secara internal ya. Lalu kemudian juga kami meminta proses hukum pidana ke kepolisian. Sekarang kepolisian sudah menaikkan kasus ini ke sidik sepertinya, karena hari ini orang tua kemudian diterima laporannya ya, kemudian prosesnya sedang berlanjut. Nah, yang penting lagi soal pemulihan anak. Kami sebenarnya butuh dokter spesialis mata untuk mengklirkan bagaimana soal pengobatan mata anak. Kalau berdasarkan informasi orang tua mengatakan bahwa infeksi kornea ini memang situasinya akan memberikan disabilitas ya. Jadi akan menjadikan low vision bagi anak begitu ya. Pandangannya kabur dan terbatas begitu. Ya. Nah, tapi kami belum menanyakan dari pihak spesialis apakah bisa digunakan donor kornea dan sebagainya begitu. Dan kemudian juga situasinya saat ini harusnya dalam proses pengobatan ini negara hadir. Entah itu Pak Wali Kota Padang, entah itu Menkes. Karena ini persoalannya orang datang ke ini loh pengobatan negara loh, ke puskesmas loh gitu. Saya mengerti poinnya. Mbak Indira, hari Selasa pertemuan dengan Dinkes ini untuk yang pertama atau bagaimana? Ya, ini untuk yang pertama, lalu baik. Kemudian kami akan melapor juga ke DPRD Kota Padang, kami akan menyurati beberapa instansi terkait termasuk Menteri Kesehatan untuk secepatnya hadir membantu korban ya. Karena kita tidak ingin permasalahannya juga sampai ke mata kanannya begitu. Ya, dan jangan sampai kemudian ini menjadi sulit begitu ya bagi Bu Murni untuk melakukan pengobatan. Bu Murni, terakhir apa yang ingin disampaikan ke pihak-pihak terkait, baik itu pihak terkait seperti puskesmas ataupun dinas kesehatan Kota Padang ataupun pemerintahan di Kota Padang sendiri ataupun dalam hal ini Kementerian Kesehatan, apa yang ingin disampaikan, apa harapan Anda? Ya, harapan saya sebagai orang tua adalah masa depan anak yang terbaik untuk dia, Pak, gitu. Pasti. Untuk matanya, Pak. Terkait dengan penanganannya juga ya. Gitu, Pak. Terkait harapan Anda mungkin nanti ada pertemuan hari Selasa dengan pihak dinas kesehatan, Ibu? Ya. Bu Murni? Ya. Ada harapan untuk pertemuan hari Selasa besok dengan Dinas Kesehatan, mungkin apa yang belum Anda dapatkan, mungkin Anda bisa sampaikan juga di sini? Ya, harapan saya ya untuk pengobatan anak saya ini gitulah Pak. Artinya adalah untuk ke depan anak saya ini yang terbaik lah gitu Pak. Untuk pengobatan matanya. Baik, yang terbaik tentunya. Kemudian juga tadi Mbak Indira juga sudah sampaikan ya, rencananya akan bertemu dengan Dinas Kesehatan hari Selasa. Tentu semoga kejadian seperti ini tidak terulang, kemudian juga keadilan dan pertanggungjawaban ini bisa diberikan solusinya secepatnya ya Ibu Murni, kepada Ibu Murni agar juga sang anak ini bisa kembali beraktivitas dengan baik dan harapannya tentu ini bisa diobati sebaik-baiknya di tangan yang tepat juga. Ibu Murniati, ibu dari korban dugaan malapraktik, kemudian tadi ada Mbak Indira, Direktur LBH Padang, Lembaga Bantuan Hukum di Padang. Terima kasih sudah meluangkan waktu pagi ini bersama kami. Nanti usai jeda, saudara, kami akan juga berbincang dengan narasumber dari pihak kepolisian dan juga ombudsman untuk mengetahui sebenarnya duduk kasus ini seperti apa. Kenapa kemudian tidak ada perasaan juga sulit untuk melanjutkan pengobatan dari mata anak Ibu Murni. Saat lagi.